saya John Uy dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Lia Sonda Suntoso dari New York, an immigration attorney. Silakan, apa kabar, Lia? Biasa aja, John. Masih sangat sibuk sejak Pak Trump dilantik. Ada beberapa isu yang ada di social media. Apakah Lia bisa membagikan informasi apakah itu benar atau hoax? Silakan. Isu yang mana nih kalau di sosial media kami Sa- biasanya dari Ya, contohnya salah satu ada seorang datang ke Amerika di airport punya green card, terus di deportation balik ke negara di mana dia punya warga negara. kayak gini. Kalau bicara mengenai sosial media ya, John. Jadi kami secara prinsip setidak-tidaknya saya ya dengan klien-klien itu memang selalu mengatakan take it with a grain of salt. Jadi terkadang memang isu yang di sosial media itu kan pertama kan durasinya terbatas ya. Jadi saran kami adalah biasanya kalau ada konten di sosial media itu di cross check lagi, dibaca lagi beritanya karena biasanya karena durasinya itu pendek, selalu itu pasti there is something else. Nah, tadi John mengatakan ada konten yang secara spesifik mengatakan kalau orang yang ada green card masuk ke airport lalu dideportasi dan dipulangkan. Nah, sebenarnya apakah ini tuh mungkin? Jawabannya tuh mungkin. Cuma ada kondisi-kondisi yang pasti menyebabkan kenapa itu ujungnya ke sana. Dan variabelnya itu sangat banyak gitu. Yang paling pertama itu adalah misalkan kalau ternyata green card-nya itu sudah apa misalkan ya si orang ini sudah lama nggak pulang ke Amerika tapi ternyata ya tiba-tiba nongol aja karena green card-nya masih berlaku misalkan seperti itu. Itu ada prinsip yang namanya abandonment of residence. Nah, ada juga yang kemungkinan terjadi penahanan. Misalkan ya ada beberapa jenis kejahatan ya yang ternyata membuat orang itu menjadi harus mengajukan ulang application for admission pada saat dia itu kembali ke bandara. Jadi seperti itu misalkan biasanya itu beberapa tindak kejahatan yang ini saya ngomong secara umum ya, itu dianggap sebagai kejahatan-kejahatan di kategori-kategori tertentu, misalkan seperti itu. Jadi apakah mungkin, apakah tidak? Ya tentunya aja jangan buru-buru, aduh ini gimana ya kalau begini, no. Karena pasti semua itu ada sebab akibatnya. Oke, jadi kalau seorang punya green card dan masih valid dan tidak, mungkin dia jalan-jalan hanya 2-3 minggu dan dia balik ke Amerika, no problem kan? Ya no problem dengan catatan ya sebelumnya ini kalau fact pattern tadi ya. Nah, jadi gini, ini mungkin agak sedikit lebih dalam jawabannya gitu. Tapi begini loh, kalau dalam situasi normal tidak ada arrest, tidak ada sejarah arrest, tidak ada sejarah yang aneh-aneh, misalkan begitu ya. Kalau hanya keluar 2-3 minggu buat liburan, kembali lagi ke Amerika, ya oke gitu. Nah, cuma kalau misalkan, let's say ternyata sebelum 2-3 minggu itu ada sesuatu yang sudah terjadi, misalkan seperti itu, lalu setelah itu mau liburan, ya itu mungkin ada konsekuensinya. Atau kalau misalkan ternyata orangnya hanya 2-3 minggu keluar, masuk lagi. 2-3 minggu keluar, masuk lagi. Misalkan seperti itu. Nah, itu juga pattern-pattern itu juga sebenarnya bisa menyebabkan orang tersebut bisa di-divert ketika tiba di bandara. Jadi seandainya seorang punya apa ya kayak not criminal tapi apa yang satu lagi apa uh, juga criminal indictment tapi ada satu kalau criminal indictment problem ya kalau balik. Problem, tapi criminal indictment-nya apa dulu gitu loh. Nah, apa dulu? Karena ada beberapa jenis kejahatan yang memang menyebabkan orang tersebut mau tidak mau, kalau istilahnya ya di dalam immigration law itu, dia itu harus kembali lagi untuk mengajukan
admission lagi gitu loh. Nah, admission lagi itu adalah it's a legal term. Jadi nggak bisa dituntut oh kejahatannya ini maka you are considered an applicant for admission therefore sekian-sekian seperti itu gitu loh. Dan itu menyebabkan biasanya langsung detention. Oh, jadi tapi kalau sama petty theft, apa dia di indict terus dia balik lagi, gimana tuh? Gini, kalau petty theft it's actually a very interesting thing ya. Jadi gini, kalau misalkan kita ngomong mengenai petty theft, nah pertanyaan berikutnya adalah petty theft-nya berapa kali gitu kan? Lalu kapan? Yang begitu-begitu. Jadi ada pertanyaan dan apakah ada kejahatan lain selain si petty theft itu gitu. Nggak bisa, oh ya petty theft aman. No, cannot really say that gitu. Pasti ada ekor-ekornya lagi gitu. Laken Riley Act itu kan kemarin baru jalan ya. Ingat nggak? Waktu Ya, kemarin waktu kita ngobrol soal Laken Riley Act ya. oke. Nah, salah satu hal yang ada di Laken Riley Act itu ada sesuatu, salah satunya selain burglary, ada ini, ada itu gitu ya, dan ada juga itu shoplifting. Nah, cuma kan ada kondisi-kondisi lain ya, misalkan itu kan ada 212 eh, A6, ada A6A, A6, aduh, jadi teknis deh. Nggak, tapi maksudnya gini, ada kondisi-kondisi lain gitu. Em, yang jelas salah satunya adalah yaitu tadi shoplifting yang bisa aja disebut sebagai petty theft ya tergantung mengambilnya apa gitu kan ya tapi intinya jauhilah kejahatan deh gitu.